Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Oktuvianti, calon guru penggerak angkatan 11, SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada saat usia 10 tahun, saya memiliki banyak pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Dan ketika saya berusia 16 tahun, saya juga mengalami pengalaman positif. Saya lulus sarjana pada usia 23 tahun. Dan saat ini saya berusia 34 tahun. Dan selanjutnya, saya akan mengalami masa tua nantinya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja peristiwa positif dan negatif yang akan saya tuliskan nantinya. Yang pertama adalah peristiwa negatif. Di usia 10 tahun, tepatnya saya kelas 5 SD, orang tua pindah rumah sehingga saya juga harus pindah sekolah di sekolah baru. Saya sangat canggung sekali karena teman lama berbeda dengan teman baru. Teman di sekolah baru saya sangat menakutkan karena mereka berteman berkelompok, sehingga saya sendiri, anak baru bingung mau bergabung kepada kelompok siapa. Sedangkan pada proses belajar, saya juga canggung terhadap metode guru mengajar di sana. Di sekolah saya, guru sangat membimbing dalam proses belajar, sedangkan di sekolah baru tidak mendapatkan hal demikian. Guru hanya menyuruh kerjakan tugas, kemudian guru pergi entah kemana. Akhir cerita, saya yang biasa selalu juara kelas, akhirnya saya mendapat nilai tidak bagus. Bahkan, saya berada di peringkat 20 besar. Hal ini membuat saya kecewa. Hingga akhirnya saya setelah mendapatkan ijazah sekolah dasar, saya tanamkan pada diri saya untuk tingkat SMP, saya akan berusaha mendapatkan kembali juara kelas. Alhamdulillah, semua usaha itu tidak sia-sia. Saya mendapatkan peringkat 2 dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Nah, selanjutnya kita kembali kepada peristiwa positif. Hal ini terjadi ketika saya berusia 16 tahun. Saya sangat senang belajar dengan seorang guru matematika. Beliau adalah salah seorang guru yang memotivasi saya dalam belajar. Bahkan, saya kuliah pun mengambil jurusan matematika, walaupun tidak begitu paham dengan konsep matematika. Akan tetapi, karena beliau sangat luar biasa ketika menjelaskan dan mengarahkan saya dan teman sekelas, sehingga membuat saya termotivasi untuk kuliah mengambil jurusan matematika. Selanjutnya, yang kedua adalah selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang pertama adalah peristiwa positif. Yang terlibat di dalamnya adalah guru matematika dan wali kelas yang sabar dan penuh dedikasi sehingga saya suka mata pelajaran matematika. Yang kedua, orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya jalani. Yang ketiga, teman-teman yang sangat baik dan tidak pernah membeda-bedakan. Dan selanjutnya yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa negatif. Yang pertama adalah guru kelas. Yang kedua adalah teman kelas. Walaupun mereka suka berteman bergeng-geng, mungkin begitulah cara mereka berteman. Akan tetapi saya sebagai anak baru tetap menganggap mereka teman sampai saat sekarang. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silakan gunakan roda emosi Plutchik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Dampak emosi yang saya rasakan pada peristiwa itu yaitu pada pengalaman positif. Yang pertama adalah bahagia, senang menghadapi masa-masa sekolah di SLTA. Yang kedua, memiliki motivasi belajar matematika. Yang ketiga, tertarik dengan pendekatan beliau kepada muridnya. Dan yang keempat, kagum dengan kebaikan beliau. Sedangkan dampak emosi negatif yang saya rasakan dari pengalaman
Yang pertama adalah kecewa karena tidak terbiasa dengan metode belajar beliau. Yang kedua, sedih karena sulit memilih teman yang berkelompok. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Yang pertama adalah momen. Pada masa sekolah merupakan masa saat kita menimba ilmu dan mengisi lembaran-lembaran yang masih kosong dalam perjalanan hidup. Maka setiap momen yang pernah terjadi akan selalu ada dalam ingatan karena menjadi kenangan yang sudah tersimpan di memori. Ketika pada saat itu berada kembali di sekolah dengan posisi sebagai guru, memori ketika sekolah akan kembali muncul. Bahkan sering menjadi bahan perbandingan pada saat mengajar murid di kelas. Nah, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapi sium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Peran saya adalah pengalaman adalah guru yang paling berharga sebagai bekal hidup di masa depan, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan menjadi penyemangat jika kita pernah mencapai keberhasilan di masa lalu. Pengalaman ini mengajarkan kepada saya sebagai guru bahwa guru harus memahami karakteristik murid. Guru tidak lagi menuntut, tapi harus menuntun murid supaya berkembang sesuai dengan kodratnya, dan selalu memberikan apresiasi kepada murid sekecil apapun keberhasilan yang telah dicapainya. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Sebagai seorang guru berperan untuk menciptakan makna dalam proses belajar bagi murid, membantu mereka memahami nilai dari setiap pelajaran dan menginspirasi mereka untuk terus mengejar pengetahuan sepanjang hidup. Nah, nilai dan peran guru penggerak menurut saya adalah: yang pertama adalah nilai. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah bersikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan selalu berbagi ilmu sesama rekan guru dan komunitas di sekolah. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya dalam menggerakkan memotivasi murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Saya berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada murid, memahami kebutuhan mereka, serta memberi ruang untuk aktif terlibat. Saya berusaha menjadi contoh yang baik, menampilkan sikap positif, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menginspirasi murid dengan nilai-nilai luhur. Saya mendorong kolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan guru, serta aktif mengorganisir workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Melalui pendekatan ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah dan komunitas. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.